Assalamualaikum, pertama kalinya bikin rempeyek kacang ternyata langsung sukses dan berhasil. Masya Allah, suami seneng banget sampai-sampai enak dimakan bareng nasi. Tapi sebelum lanjut videonya, buat teman-teman yang belum subscribe, yuk klik tombol subscribe dulu dan juga tekan tombol loncengnya. Di sini sudah ada 150 gram kacang tanah, kemudian langsung aja kacang tanahnya mau aku potong menjadi kecil-kecil. Kalau kacang tanahnya kecil-kecil aku potong menjadi 3, kalau besar-besar aku bagi menjadi 4. Nah, sebelum aku untuk melanjutkan untuk tahapan selanjutnya, kacang tanahnya mau aku jemur dulu supaya hasilnya itu renyah ya. Langsung aja sekarang kita siapkan 10 lembar daun jeruk yang sudah dicuci bersih. Kemudian kita buang bagian tengahnya ini karena menurut aku bagian tengahnya itu kayak agak pahit gitu. Jadi aku pisahkan, kemudian potong menjadi kecil-kecil seperti ini. Bumbunya di sini ada 3 siung bawang putih, langsung aja masukkan ke dalam blender. Kemudian 3 butir kemiri, 5 gram kencur, lalu masukkan juga 1 sendok teh ketumbar bubuk dan 1 sendok teh garam. Masukkan 50 ml air, kemudian blender sampai benar-benar halus. Kalau teman-teman nggak mau di blender, mau diulek juga nggak apa-apa ya teman-teman. Nanti takaran airnya itu nanti di akhir aja ya. Langsung aja setelah halus masukkan ke dalam wadah, campurkan dengan 1 butir telur ayam, 1 sendok teh kaldu ayam bubuk. Aduk-aduk sebentar sampai tercampur rata. Kemudian masukkan 250 gram tepung beras. Masukkan 2 sendok makan tepung aci atau tepung tapioka, kemudian campurkan dengan 50 ml santan kental. Ini aku sisakan sedikit. Kemudian masukkan 250 ml air. Untuk airnya aku masukin dulu ke dalam blender untuk membersihkan sisa bumbu pada blender ya. Nah, misalnya teman-teman nanti bumbunya mau diulek, berarti total airnya 300 ml ya yang dimasukkan. Ini karena tadi 50 ml-nya udah di awal, jadi aku masukkan 250 ml. Kemudian aduk-aduk semua bahan ini sampai tercampur rata. Kalau sudah, masukkan irisan daun jeruknya, aduk kembali. Kemudian supaya warnanya itu cantik ya, di sini aku tambahkan 1/5 sendok teh kunyit bubuk. Ini opsional aja, boleh pakai boleh enggak ya. Kalau aku pengen pakai aja supaya warnanya agak kuning gitu dikit ya gitu ya teman-teman. Kemudian tes rasanya kalau ada yang kurang bisa ditambahkan lagi bumbunya. Di sini aku tambahkan lagi dengan 1/2 sendok teh kaldu ayam bubuk lagi. Kemudian supaya makin renyah, garing dan tidak lengket-lengket, di sini kita tambahkan dengan 2 sendok makan minyak goreng. Aduk lagi sampai tercampur rata. Tuang secukupnya minyak goreng ke dalam wajan, kemudian kita pinggir-pinggirin seperti minyaknya supaya nanti mudah untuk mencetak peyeknya. Dan ngisi minyaknya juga jangan terlalu banyak-banyak ya, supaya nanti mudah untuk mencetak peyeknya. Aduk-aduk dulu adonan, kemudian ambil kurang lebih 1 centong kecil, lalu tabur di atasnya kacang tanah yang sudah diiris tipis-tipis tadi. Kemudian kita cetak nih ke pinggiran wajannya seperti ini. Jadi untuk ngasih kacang tanahnya dadakan aja ya, supaya kacang tanahnya tidak melempem dan tetap renyah. Nah, supaya hasilnya tidak ada yang ketipisan atau ada yang ketebelan, jadi setiap kita mau ngambil gitu harus diaduk-aduk dulu ya, supaya hasil rempeyeknya itu sama. Karena misalnya nggak diaduk-aduk, nanti ada lapisan yang di bawah itu ketebelan ya teman-teman. Nah, misalnya ketebelan, teman-teman bisa nambahkan lagi sedikit air nantinya ya. Nah, kalau sudah ini bagian pinggirannya, ini kita lapisi dengan minyak nih teman-teman. Kalau setelah kita cetak di wajan, kalau sudah kita siram-siram dengan minyak, kemudian bisa kita lepaskan seperti ini. Jadi kita tunggu ya untuk lapisan atasnya itu agak setengah matang gitu, baru bisa kita congkel-congkel nih seperti ini, supaya nanti hasilnya bagus ya. Jadi untuk ngerjainnya ini cepat banget teman-teman, nggak perlu waktu lama untuk kita menggoreng peyeknya. Nah, ini kita congkel semuanya. Kalau sudah, ini kita goreng di api sedang cenderung kecil aja supaya peyeknya tidak mudah gosong ya. Nah, ini kalau udah agak mau matang seperti ini, supaya hasilnya itu matang sempurna, ini bisa kita pindahkan posisinya teman-teman seperti ini. Jadi bagian yang belum matangnya itu bisa kita ke tengah ini seperti ini. Kemudian kita tunggu sampai minyaknya cukup tenang ya. Jadi tidak banyak yang bergelembung lagi atau tidak berisik gitu ya teman-teman. Nah, ini minyaknya pun sudah tenang, warnanya pun sudah cantik, tandanya sudah matang, bisa diangkat kemudian tiriskan. Nah, selesai digoreng semua peyek kacang atau rempeyek kacangnya siap untuk dinikmati nih. Nah, ini sebelum dikemas untuk jualan dibiarkan dulu ya di suhu ruang sampai benar-benar dingin. Dan ini dia ya, tampilannya menarik banget dan saat dibelah tuh terlihat ya renyah banget teman-teman.
Masya Allah, rasanya super duper enak banget teman-teman. Kriuk, crispy, kemudian kacang tanahnya juga kriuk renyah. Lalu ada aroma kencurnya juga yang bikin wangi si rempeyek kacang tanahnya ini. Nah, untuk jualan aku sediakan plastik ukuran besar seperti ini. Ini kantong plastik PP khusus ke pengemasan. Jadi ini yang tebal gitu ya teman-teman. Langsung aja ini misalnya dijual dengan harga 5 ribuan. Ini bisa kita isi sebanyak 5 pieces rempeyek kacang tanah. Atau bisa juga disesuaikan dengan harga modal di daerah masing-masing ya. Misalnya harga modalnya mahal, teman-teman bisa isi aja 4 untuk dijual dengan harga 5 ribuan. Atau sesuaikan aja ya nanti untuk di daerah masing-masing. Kalau di daerahku ini bahannya masih murah-murah, jadi 5 ribu isi 5 itu masih untung banget ya teman-teman. Nah, kemudian kita staples seperti ini. Ini bisa banget teman-teman jual secara online atau titip di warung-warung. Dari modal kurang lebih Rp12.700 jadi 7 bungkus, modal per bungkusnya jatuh di Rp1.814. Itu pun rempeyeknya masih sisa ya, ada 2 lagi kalau nggak salah. Jadi kita bisa jual dengan harga 5 ribuan aja per bungkusnya, atau bisa juga nih sesuaikan dengan keinginan atau tempat tinggal di daerah masing-masing. Selamat mencoba, semoga bermanfaat dan semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.